kesempatannya. Ya, sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang memang cukup menarik mengingat bahwa, mmm, dari secara siklus properti itu akan memasuki fase yang recovery dan pertumbuhan cepat atau fase eksplosif ke depannya. Ini akan menjadi faktor menarik mengingat bahwa emiten yang akan kita bahas yaitu Surya Mas Duta Makmur juga memiliki, eee, land bank yang cukup tinggi dan pada 2022 kemarin membukukan kinerja secara laba bersih, tertinggi atau all time high dan juga secara marginnya juga menunjukkan nilai yang tertinggi. Nah, kita lihat perdagangan pada sore hari ini, saham Surya Duta Makmur tampak berada di zona merah dengan penurunan sebesar 187, penurunan tipis sehingga saat ini berada di harga Rp187 per sahamnya atau menurun 1,58%. Koreksi ini menjadi kesempatan untuk investor sehingga, eee, pelaku pasar dapat mengambil harga yang cukup terkoreksi pada sore hari ini. Ya, kita masuki bagaimana dari detail dari siklus properti yang akan terjadi ke depan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saat ini kita sudah melewati fase recovery dan mungkin saat ini berada di fase mid cycle dip atau, ketika suku bunga mengalami kenaikan tinggi sehingga perekonomian mengalami pelambatan pada fase recovery. Karena, kita lihat bahwa tahun 2020 kemarin recovery terjadi sangat cepat pada sektor properti. Yang disebabkan adanya printing money dan juga quantitative easing, suku bunga rendah. Ini menyebabkan, 2020 hingga 2021 itu mengalami, pertumbuhan cepat untuk sektor properti. Namun, seiring, apa, karena suku bunga rendah dan juga quantitative easing, ini menyebabkan adanya inflasi dan harga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sehingga harga properti mengalami kenaikan dan juga, perlu adanya pengendalian dari, eee, bank sentral atau BI, sehingga BI membuat kebijakan suku bunga tinggi yang membuat perekonomian mengalami perlambatan. Sehingga dengan adanya perlambatan perekonomian ini, suku bunga, yang disebabkan oleh suku bunga tinggi, ini menyebabkan sektor properti mengalami perlambatan juga, atau pada saat ini berada di fase mid cycle dip. Namun kalau kita lihat, berdasarkan historis dan juga, secara, eee, secara teori dari Fred Harrison, bahwa setelah memasuki fase cycle dip, emiten sektor properti akan memasuki fase yang akan mengalami peningkatan pesat, yaitu fase eksplosif. Fase eksplosif sebelumnya terjadi pada tahun 2013 hingga secara IHPR atau indeks harga properti residensial itu mengalami titik all time high-nya. Nah, saat ini ke depannya dengan prospek dari kita sudah memasuki mid cycle dip, sehingga kita akan, berpotensi memasuki fase eksplosif di tahun mungkin 2024 hingga 2007 mendatang. Sehingga ini akan menjadi potensi positif untuk sektor properti untuk menghadapi potensi ke depannya akan memasuki fase eksplosif, ya. Kita akan melanjutkan terkait lebih detail dari bisnis SMDM secara kinerjanya pada saat ini. Nah, ini kita perhatikan bahwa secara kinerja laba bersih dan juga gross profit margin dan net profit margin pada tahun 2022 lalu emiten SMDM membukukan, nilai dari seluruh membukukan pertumbuhan dari seluruh aspek. Itu pertumbuhan yang positif. Kita lihat secara gross profit margin cukup tinggi berada di 61%. Nah, kalau kita pahami lebih dalam bahwa emiten properti, emiten, residensial khususnya, dapat membukukan gross laba bersih atau margin laba kotor yang tinggi itu disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sudah diakuisisi dari waktu yang lama, sehingga seiring dengan harga tanah yang mengalami peningkatan, otomatis perusahaan properti tersebut dapat menjual, proyek residensialnya itu dengan harga lebih tinggi, sehingga margin itu akan menjadi lebih tebal. Dan ini tercermin juga hingga bottom line perusahaan
yang juga membukukan margin laba bersih tertingginya berada di nilai 29%. Ini menjadi nilai potensi positif untuk SMDM ke depannya sehingga emiten dapat memasuki fase eksplosif dengan margin pendapatan yang diperolehnya memiliki nilai cukup tinggi. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa memang Surya Mas Sudata Makmur memiliki aset terpendam yaitu khususnya di lahan tanah yang belum dikelola. Lahan tanah ini dinilai cukup undervalue sehingga kita lihat bahwa secara tanah yang sudah siap dijual sebesar 33 hektar. Atau kalau kita valuasikan berada di 660 miliar. Kemudian tanah yang sedang dikembangkan sebesar 23 hektar dan nilai yang apabila dinilai berada di 230 miliar. Namun apabila kita melihat detail kembali yang terdapat di laporan annual report perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki aset tanah sebesar 1.000 hektar. Ini nilai yang cukup rendah apabila kita lihat dan perbandingkan dengan kapitalisasi pasar dari perusahaan. Emiten SMDM memiliki perbandingan antara market cap dan juga aset tanah yang termurah. Jadi kalau kita menggunakan nilai PBV, khususnya PBV dari aset tanah doang, itu akan menunjukkan nilai valuasi dari SMDM ini termurah apabila dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian secara cash, emiten ini juga cukup tinggi, memiliki cash sebesar 323 miliar. Sehingga kita dapat menemukan secara aset bersih, emiten ini memiliki aset bersih 2,71 triliun. Dengan melihat bahwa total aset dikurangi dari total liabilitas, ini kita hanya menggunakan total aset dari aset-aset perusahaan yang sesuai dengan perusahaan properti, yaitu dengan tanah dan juga cash, sehingga kita dapat menemukan bahwa aset bersih dari SMDM sebesar 2,71 triliun. Sedangkan secara kapitalisasi pasar atau harga saham dari SMDM berada di 888 miliar, sehingga apabila secara market cap perusahaan SMDM dapat mengejar dari aset bersih perusahaan, ini akan menjadi prospek potensial upside atau kenaikan harga saham sebesar 206%. Ini nilai yang cukup tinggi apabila kita melihat bahwa potensi ke depannya ini dapat tercapai dari SMDM dengan adanya peningkatan memasuki fase eksplosif dan juga lahan tanah yang sudah diakuisisi dari waktu yang cukup lama. Sehingga kedepannya SMDM dapat membukukan pertumbuhan dengan margin yang lebih besar ke depannya. Ya, kita perhatikan bahwa memang terdapat slide selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa memang SMDM apabila kita lihat secara PBV dari nilai tanahnya saja dibandingkan dengan market cap, SMDM merupakan saham yang memiliki nilai termurah apabila dibandingkan dengan kompetitornya seperti Intiland, bahkan perusahaan yang berfokus pada penjualan industri seperti Bekasi Pajar memiliki valuasi yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan Surya Mas Sudata Makmur. Ya. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, jadi kita dapat melihat bahwa Surya Mas Sudata Makmur ini relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan emiten-emiten sektor properti residensial yang terdapat di indeks IHSG. Berdasarkan hal tersebut, secara valuasi yang murah, kemudian secara prospek, emiten ini yang berfokus bergerak pada penjualan properti untuk perumahan kelas menengah dan menengah bawah, ini akan menjadi potensi ke depannya sih. Mengingat bahwa tahun 2030 mendatang, kaum milenial akan membutuhkan rumah yang cukup besar, sehingga itu akan menjadi potensi booming ke depan untuk sektor perumahan, khususnya kalangan menengah dan menengah bawah. Sehingga dengan potensi hal tersebut, prospek dari Surya Mas Sudata Makmur untuk membukukan pertumbuhan
dan juga perumahan di Bogor yang akan menjadi potensi dengan adanya akuisisi sejak lama dan juga eh, luas lahan land bank yang cukup besar. Ini akan menjadi prospek kedepannya mengingat bahwa tahun 2022 saja emiten ini sudah dapat membukukan kinerja all time high dan juga secara margin emiten dari SMDM juga sudah membukukan nilai margin yang paling tertinggi sepanjang masa. Berdasarkan hal tersebut, CNBC Fund, CNBC Indonesia Research memutuskan bahwa emiten SMDM layak untuk diinvestasikan mengingat dengan adanya potensial gain hingga 200% lebih. Sehingga dari tim riset CNBC kita juga telah membentuk adanya CNBC Indonesia Fund. Ini akan sebagai sarana saham-saham pilihan indeks dari CNBC yang memiliki potensial pertumbuhan ke depannya. Ya, disclaimer namun keputusan investasi tetap berada di tangan investor masing-masing. Analisis ini hanya sekedar edukasi dan bukan untuk ajakan untuk membeli dan menjual, sehingga keuntungan dan kerugian bukanlah tanggung jawab dari pihak CNBC. Sekian penjelasan terkait dengan emiten SMDM, saya kembalikan kepada Anaka. Terima kasih.